Jumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara, semua sahabat yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Saudara, dalam episode kali ini kita akan bersama-sama belajar Perjanjian Lama. Adapun tema-tema kita atau materi yang akan kita pelajari ialah kitab-kitab puisi dalam Perjanjian Lama. Tentu ini satu tema yang penting karena ketika kita membaca kitab puisi sebagai bagian yang sangat besar dalam Perjanjian Lama, kita bisa memahami sebagian besar apa yang telah tertulis dalam Perjanjian Lama. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan misalnya kalau Perjanjian Lama menurut kanon Ibrani itu terdiri atas 3 bagian saja, yang seringkali itu disingkat dengan Tanakh atau disebut dengan Torah, Nevi'im, ya, Torah, kemudian Nevi'im, ya, atau kitab-kitab Nabi, dan Ketubim. Ketubim itu adalah surat-surat atau tulisan-tulisan yang di dalamnya tercakup bagian puisi yang akan kita pelajari. Sebenarnya pembagian kitab Perjanjian Lama atas 3 bagian ini secara implisit telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita misalnya membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44. Misalnya di sana dituliskan bagi kita, misalnya di dalam Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Dengan demikian saudara, secara implisit Tuhan Yesus telah menjelaskan pembagian kitab Perjanjian Lama ini dalam 3 bagian besar. Saudara, lebih lanjut misalnya kalau kita lihat di dalam Alkitab yang terdiri dari 1189 pasal, kemudian 131.103 ayat, kemudian 658.257 kata di dalam Alkitab kita secara keseluruhan, maka dari seluruh bagian itu ada kurang lebih 1/3 adalah berisi puisi. Ini hasil penelitian dan pandangan beberapa teolog yang telah melakukan survei terhadap kitab itu. Kemudian di dalam PL ada kitab-kitab puisi, ya, misalnya Ayub, kemudian Mazmur, Pengkhotbah, kemudian Amsal, kemudian Kidung Agung. Ini yang kita sebut kitab-kitab puisi di dalam kitab Perjanjian Lama. Namun saudara, bukan berarti bahwa kitab puisi hanya terdapat atau tulisan-tulisan puisi hanya terdapat pada kitab-kitab ini, ya. Para ahli memperkirakan hanya ada beberapa kitab di dalam Alkitab yang tidak memiliki kitab puisi. Misalnya dikatakan di dalam kitab Imamat, ya, Rut, Esra, Nehemia, Ester, Hagai, dan Maleaki. Ini beberapa pandangan para ahli yang berkata seperti itu. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan, selain dari kitab-kitab puisi yang terdiri dari 5 kitab tadi, maka sebenarnya di dalam kitab sejarah dan kitab Nabi kita akan menemukan banyak bentuk-bentuk puisi. Misalnya di dalam Kejadian pasal yang ke-27, kemudian juga Kejadian 4 ayat 23 sampai 24, coba kita perhatikan Kejadian 4 ya, ayat 23 sampai 24, ya. Di sana kita bisa melihat ada bentuk puisi di mana dikatakan antara lain, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu pada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku,
membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali 7 kali lipat. Nah, saudara perhatikan, ini sebenarnya juga terdapat pada kitab Kejadian atau dalam sastra itu disebut dengan prosa, tetapi di sana juga ternyata ada banyak bentuk puisi. Juga misalnya bisa kita lihat di dalam Bilangan pasal 21 ayat 18, 1 Samuel 18 ayat 17, Keluaran 15 ayat 1 sampai 8 yang kita kenal dengan nyanyian Musa pada waktu Tuhan telah menyeberangkan bangsa Israel melalui Laut Tebrau. Juga misalnya dalam Yesaya pasal 40 dan banyak di tempat lain dalam kitab sejarah, apakah itu dalam juga kitab nabi-nabi, kita bisa menemukan banyak kitab bentuk puisi. Saudara, sekarang mari kita lihat apa perbedaan puisi dan prosa. Ya, yang saya maksudkan puisi dan prosa di sini bukan hanya pada kitab, tapi bentuk sastranya. Apakah puisi itu terletak pada kitab sejarah atau kitab nabi, atau juga memang terdapat pada kitab puisi itu sendiri? Nah, perbedaan yang pertama kita lihat dari sisi isinya. Ya, dari sisi isi, kalau kita memperhatikan dalam kitab sejarah, misalnya dalam kitab nabi-nabi, dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran, Tawarik, ya, di sana dikatakan Allah berbicara kepada manusia melalui sejarah dan peristiwa-peristiwa, ya. Jadi berfirmanlah Allah. Maka ini menjadi salah satu ciri yang kita lihat, ya. Formula berfirmanlah Allah atau datanglah firman Allah kepada seseorang, ya. Ini menjadi ciri yang bisa kita lihat di dalam kitab sejarah. Allah berbicara kepada manusia atau pribadi-pribadi tertentu atau kepada umat Tuhan secara komunitas. Kemudian di dalam kitab nabi, Allah berbicara kepada manusia melalui para nabi, ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yesaya, kepada Yeremia, kepada Yehezkiel, berfirmanlah, katakanlah kepada umatku, atau datanglah firman Tuhan kepada Amos, dan seterusnya. Nah, tetapi saudara, dalam kitab puisi, ya, manusia berbicara kepada Allah dan sesamanya melalui pujian, doa, nyanyian syukur, bahkan keluh kesah, nasihat-nasihat. Maka kalau saudara perhatikan, mungkin kalau kita lihat sebagaimana yang saya katakan tadi di dalam kitab sejarah, ya, apakah itu Kejadian, raja-raja dan seterusnya, maupun di dalam kitab nabi, kita bisa melihat satu formula yang lazim, satu formula yang umum, berfirmanlah Tuhan. Maka hampir tidak kita menemukan, ya, formula ini dalam kitab puisi, ya. Jadi ini satu hal yang unik. Kalau kita lihat, maka inilah yang justru membedakan mengapa bahasa dari kitab puisi itu sangat berbeda. Karena ternyata kita lihat di sana bahwa manusia yang berbicara kepada Allah dan sesamanya. Ya, maka kitab puisi itu menjadi satu kitab yang memiliki gaya bahasa, di mana seseorang yang berdoa kepada Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, bahkan menyembah Tuhan. Bahkan kalau kita lihat ada mazmur kutukan yang juga menjadi problematis dalam Perjanjian Lama. Tetapi sekali lagi, mengapa demikian? Karena di dalam kitab puisi kita menemukan manusia yang berbicara kepada Allah. Ini yang kita perhatikan. Saudara yang saya kasih, maka ini yang menjadi salah satu perbedaan. Kemudian yang berikutnya, dari sisi bentuknya, maka puisi isinya lebih bersifat selektif daripada prosa. Yang dimaksudkan bersifat selektif berarti dari sisi komposisi ayat-ayat atau dari sisi banyaknya ayat-ayat dari satu kitab. Ketika itu dibandingkan dengan kitab puisi, maka dia akan lebih pendek, ya. Misalnya salah satu contoh seperti yang terlihat di screen ini, kita bandingkan Keluaran 15 dengan Keluaran 14.
Saudara bisa buka kitabnya Keluaran 15 dan Keluaran 14. Kalau saudara perhatikan, ya, Keluaran 14 itu terdiri dari, saudara perhatikan Alkitabnya, dari 31 ayat. Ya, itu Keluaran 14. Sedangkan Keluaran 15, misalnya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, ya. Kalau kita teruskan misalnya sampai ayat yang ke-18, ya. Tapi kalau saudara perhatikan, apa yang saya maksud puisinya lebih bersifat selektif? Berarti tidak semua detail-detail atau peristiwa-peristiwa yang dicatat pada kitab-kitab sejarah itu kemudian dicatat pada kitab puisi. Sebenarnya kalau saudara perhatikan nyanyian Musa yang diyakini ini menjadi puisi yang tertua di dalam Perjanjian Lama, di dalam ayat 15 khususnya kalau kita batasi misalnya dari ayat 1 sampai 8, ini menjelaskan kisah yang terdapat pada pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31. Maka dengan kata lain, kalau puisi itu bersifat selektif, maka ayat-ayat atau kitab-kitab puisi itu berisi ayat-ayat yang lebih pendek. Ya, ini yang kita bisa lihat. Nanti penjelasan tentang ini mungkin kita akan lebih lanjut pada bagian-bagian lain akan kita jelaskan lebih baik lagi. Nah, kemudian puisi memakai bahasa kiasan sehingga lebih ekspresif daripada prosa. Ya, ini sangat penting. Jadi bahasa puisi itu adalah bahasa yang ekspresif. Sekali lagi mengapa? Karena ini bahasa seorang anak manusia kepada Tuhan. Ya, segala bentuk ungkapan, keluh kesah, pujian, ya. Maka tidak heran kalau seorang reformator yaitu Calvin katakan bahwa puisi itu sama dengan anatominya jiwa. Ya. Kalau secara tata bahasa mungkin kita agak kaget. Mengapa Calvin katakan kitab Mazmur atau kitab puisi itu anatominya jiwa? Karena melalui puisi akan tergambar seluruh jiwa manusia yang tidak kelihatan secara kasat mata. Ya, di situ ada kesedihan, di situ ada keputusasaan, di situ ada rintihan, di situ ada kegembiraan, di situ ada segala macam rasa. Maka kalau kita memperhatikan bahasa dari kitab puisi itu begitu ekspresif. Saudara nanti bisa baca 2 Samuel 12 ayat 16, ya, Mazmur 69 ayat 2 dan 3. Ya, saudara bisa membandingkannya. Kemudian yang berikut, peristiwa yang dicatat pada prosa terbatas di bumi, ya, sedangkan puisi tidak terbatas di bumi dan lebih bersifat hayalan. Nah, kalau kita memperhatikan misalnya di dalam kitab-kitab kitab-kitab puisi. Nah, di sini ada contoh ya. Misalnya coba kita buka, ya, Hakim-Hakim pasal 4. Kita lihat di sana ayat yang ke-23 sampai 24. Demikian dikatakan, demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin raja Kanaan di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin raja Kanaan sampai mereka melenyapkan raja Kanaan itu. Ya, ini satu ungkapan di mana ada kalimat-kalimat yang sebenarnya melampaui bumi. Ya. Nah, kalau kita misalnya lihat contoh ketika kita berdoa, saudara katakan Bapa kami yang di surga. Ya, pada saat kita berkata Bapa kami yang di surga, bukankah ini satu ungkapan yang melampaui geografis yang ada di dunia ini? Karena kita tidak tahu, ya, sejauh apa, di mana posisi surga itu sesungguhnya. Tetapi inilah bahasa puisi yang menjelaskan bahwa bahasa itu tidak terbatas hanya di bumi saja. Kemudian, prosa ditulis dari perspektif waktu yang telah lalu sebagai laporan dari sejarah atau peristiwa yang telah terjadi. Ya, tetapi puisi dapat bercerita tentang masa lalu,
masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, salah satu contoh misalnya dalam kitab Nabi-Nabi, itulah nubuatan yang bicara tentang masa yang akan datang. Seringkali para nabi justru berbicara dalam konteks nubuatan itu dalam bahasa puisi. Oke. Kemudian yang berikutnya kita bisa perhatikan dari sisi bentuk, ya, kitab puisi memiliki gaya bahasa yang berbeda dengan kitab sejarah. Itu pasti, ya. Di sana ada yang disebut dengan paralelisme atau kalimat sederhananya kesejajaran. Jadi baris demi baris, ya, itu diulang tentu dengan satu maksud, ya. Ya, kemudian ada yang disebut dengan metafor, kiasan. Nah, dari perbedaan ini maka saudara kita harus memahami sangatlah berbeda interpretasi atau cara menafsirkan kitab puisi, apakah itu kitab Mazmur, kitab Amsal dan lain-lain, dengan cara kita menafsirkan kitab-kitab sejarah seperti kitab Kejadian dan seterusnya. Ya, mengapa? Karena di dalam kitab-kitab ini ada bentuk-bentuk paralelisme dan juga kiasan atau metafor. Kemudian yang berikut, kitab puisi berisi tentang sejarah batinia umat Allah. Sedangkan prosa, apakah itu kitab Torah, kitab Nabi-Nabi, berisi sejarah lahiriah. Saudara perhatikan, ada perbedaan. Kalau puisi berisi sejarah batinia, apa maksudnya? Contoh misalnya, kalau kita membaca Mazmur 51 ayat 7. Coba saudara baca Mazmur 51, coba saudara buka Alkitabnya. Mazmur 51 ayat yang ke-7, ya. Antara lain di sana dikatakan oleh Daud, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku, ya. Nah, saudara perhatikan, ini sebenarnya ungkapan batinia, ya. Ini yang disebut dengan sejarah batinia, ya, di mana Daud mengekspresikan penyesalan akibat dosa yang dilakukannya. Nah, tentu kalau kita melihat ini di dalam 1 Samuel, ya, bagaimana Daud melakukan 1 Raja-Raja misalnya, di mana Daud melakukan perzinahan dengan mengambil istri Uria, ya, panglima perangnya itu. Di sana dijelaskan bagaimana dia melakukan itu dengan segala cara. Kemudian Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Nathan untuk memberi nasihat dan menegur Daud. Kemudian cerita itu tertutup dan kita tahu akibatnya. Namun ungkapan batinia seperti yang terdapat dalam Mazmur 51, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku, itu tidak tergambar. Jadi di dalam kitab-kitab prosa itu hanya ada cerita peristiwa bagaimana itu terjadi, tetapi bagaimana isi hati Daud yang sesungguhnya itu kita tidak bisa pahami kalau kita tidak membaca Mazmur pasal yang ke-51. Contoh yang kedua misalnya, ketika kita membaca Mazmur pasal 3, ya, ini kan sangat jelas bagi kita. Kalau kita membaca misalnya dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 dan seterusnya, ya, bagaimana kondisi Daud yang mengalami ketakutan dan karena akibat ada seorang yang bernama Absalom yang adalah anaknya sendiri sedang mengkhianati dia dan ingin berusaha menjatuhkan Daud. Itu diceritakan secara historis, semua peristiwa kronologis cerita itu diceritakan dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 misalnya. Ya. Nah, di situ juga tidak tergambar apa yang dialami oleh Daud. Tetapi ketika kita membaca Mazmur pasal yang ketiga, maka kita tahu apa yang menjadi isi hati Daud. Daud itu seorang yang luar biasa, pemberani, yang punya kekuasaan, punya kekuatan, punya tentara. Tetapi ketika dia berhadapan dengan
seorang musuh yang adalah anaknya sendiri. Maka ya, kita bisa lihat apa yang dia katakan di dalam Mazmur pasal 3 ayat 2 misalnya. Ini hanya salah satu. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Nah, ini kita lihat bagaimana ungkapan batin. Jadi ini yang disebut dengan sejarah batiniah umat Allah atau pribadi-pribadi tertentu di dalam kitab puisi. Kemudian, ya tentu selain itu juga memiliki maksud didaktik, ya. Nah, kemudian mari kita lihat bagian yang kedua dari bahasa Perjanjian Lama, sebagaimana yang saya sudah katakan tadi, ditandai dengan dua ciri utama. Yang pertama, yang kita sebut dengan paralelisme, ya, kesejajaran, ya. Contoh, ya, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Kalau saudara perhatikan, ya, saudara perhatikan misalnya Mazmur pasal 15 ayat 1. Oke. Ini yang disebut dengan paralelisme. Ada pengulangan, ada kesejajaran. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, itu paralel dengan siapa yang boleh diam di dalam gunungmu yang kudus. Ini ingin menyatakan satu gagasan, satu ide. Ya, ini bukan dua bagian yang terpisah. Ya. Kemudian berikutnya, kesejajaran tidak lengkap. Ya. Orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Mazmur pasal 1 misalnya ayat 5. Orang berdosa ya dalam kumpulan orang benar. Yang membedakan ya, baris yang pertama orang fasik disertai dengan kata tidak tahan dalam penghakiman, sedang orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Ini juga satu pemikiran, hanya baris pertama lebih lengkap dari baris yang kedua. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, paralelisme yang identik, ya. Unsur-unsur yang terdapat dalam baris pertama sinonim. Ya, sama seperti bagian pertama tadi ya. Pada baris yang kedua, coba saudara perhatikan, kecongkakan mendahului kehancuran, okay. Tinggi hati mendahului kejahatan. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Oke. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara perhatikan, di mana identiknya, ya? Kalau saudara perhatikan, langit itu sama dengan cakrawala, menceritakan itu sama dengan memberitakan, kemuliaan Allah itu sama dengan pekerjaan tangannya. Oke. Kemudian yang berikut, ini incomplete, unsur pada bagian pertama diulangi karena belum lengkap, ya, dan dilengkapi pada bagian yang kedua. Oke, saudara perhatikan. Betapa liciknya hati. Ya. Kemudian dilengkapi. Liciknya hati di situ, ya, dijelaskan hatinya sudah membatu. Saudara perhatikan. Hati yang membatu merupakan pengulangan dari liciknya hati. Saudara lihat ini satu bagian dari kitab nabi-nabi, yaitu Yeremia 17 ayat 9. Ya. Kemudian yang berikut ada bagian lain yang disebut dengan continue. Unsur yang kedua diulang dan diperluas dan dijelaskan. Ya, hampir sama dengan yang tadi ya, tapi ada perbedaan sedikit. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Oke, berkat dari Tuhan. Itu kemudian dijelaskan. Keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi bagian pertama itu dijelaskan. Berkat dari Tuhan itu apa? Itulah keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia, ya. Jadi kita bisa lihat di situ ya. Kemudian antitetik. Kedua kalimat atau baris menjelaskan perlawanan atau perbedaan. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, oke. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ya. Jadi ada yang panjang umur, ya, karena takut akan Tuhan. Tapi ada yang pendek umur karena hidup mereka fasik. Kira-kira begitu kalau kita mau sederhanakan. Oke? Nah, kemudian Tuhan mengenal jalan orang benar.
Ya, ini dari Mazmur pasal 1. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, saudara perhatikan, ya, jalan orang benar, ya, dan menuju kebinasaan. Kemudian sintetik kalimat pada baris pertama diulangi dan diperluas pada baris kedua. Ini disebut dengan completion, melengkapi suatu gagasan. Ya, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Saudara perhatikan ya, pintu-pintu gerbang. Kemudian dilengkapi, dan terangkatlah kamu pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk raja kemuliaan. Ya, jadi saudara perhatikan, pintu-pintu gerbang itu dijelaskan lebih lanjut. Pintu-pintu yang sudah berabad-abad supaya masuk raja kemuliaan. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian juga kita lihat comparison menggambarkan suatu gagasan dengan memakai analogi atau perbandingan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih, ya saudara perhatikan, daripada lembu tambun dengan kebencian. Saudara bisa lihat itu, lebih baik, ya, pakai perbandingan daripada sepiring sayur dengan kasih yang dibandingkan dengan lembu tambun dengan kebencian. Ya, tentu kalimat ini harus kita pahami dalam konteks kita, dalam konteks Alkitab. Kalau kita memahami ayat ini dalam konteks kita hari ini bisa saja berbeda, ya. Tetapi kalau dalam konteks Alkitab, inilah yang sesungguhnya yang harus kita pahami. Oke, kemudian mari kita lihat reason atau alasan, memberi alasan. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Oke, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan, ya, jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jadi alasannya jelas, supaya jangan menjadi sama. Jadi jangan menjawab, ya, orang bodoh menurut kebodohannya, ya. Karena kalau kita menjawab orang bodoh menurut kebodohannya, berarti kita sama-sama bodoh. Kira-kira demikian yang ingin dikatakan, ya. Kemudian yang disebut dengan klimatiks merupakan perpaduan sinonim dengan sintetik yang membangun satu gagasan di atas beberapa kata yang sama. Oke, sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat, itu yang B. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Kemudian C, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Oke, jadi saudara lihat ada perpaduan, ada peningkatan. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, apa yang diangkat? Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Ini dia, ya. Kemudian emblematik yang lambang, ya. Jika pokok pikiran pada garis pertama disampaikan secara langsung atau harafiah, maka baris kedua adalah figuratif. Contoh yang sangat terkenal, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Ya, saudara perhatikan, jangan keliru. Harafiahnya yang mana? Seperti sungai yang merindukan seperti rusa yang merindukan sungai. Ya, jangan dibalik. Jadi yang harafiah di sini adalah rusa, ya, rusa yang merindukan sungai. Kemudian rusa yang merindukan sungai ini menjadi gambaran dari seseorang yang merindukan Tuhan. Ini yang disebut dengan emblematik, ya. Ini yang berikutnya. Kemudian ada perbandingan, membandingkan dua hal dengan memakai kata lebih tinggi, makin besar, seluas, dan lain-lain. Lebih baik tinggal pada suatu rumah daripada tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Lagi-lagi ini satu perbandingan, tentu juga harus dipahami dengan konteks pada waktu itu, ya. Ini contohnya. Kemudian bagian yang kedua, yang terakhir dari gaya bahasa adalah metafor, bahasa kiasan. Yang disebut yang pertama ibarat atau simile. Kebenaran diungkapkan dengan contoh-contoh alami supaya lebih jelas dan kuat, ya. Biasanya dipakai kata seperti, sebagai, laksana, dalam, dan seterusnya. Oke. Orang benar seperti pohon. Ya.
Kalau dikatakan orang benar seperti pohon, kalau kita lanjut, yang ditanam di tepi aliran air, kita langsung mengerti. Kalau orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kita mengerti bahwa ini adalah gambaran dari pribadi yang kuat, ya, yang berhasil. Ya, tapi berbeda kalau kita lanjutkan. Orang fasik seperti sekam. Seperti sekam. Kita tahu gambaran sekam. Sekam itu sangat ringan, ya, kulit padi itu ya. Nah, berarti apa yang mau dikatakan? Kalau orang fasik itu seperti sekam, berarti sebenarnya orang fasik itu tidak memiliki bobot atau tidak memiliki pendirian. Karena dia tidak memiliki berat sama sekali, seperti sekam. Oke? Kemudian, kiasan memakai perbandingan untuk mengungkapkan satu maksud tanpa harus memakai kata, seperti yang tadi. Ya, tidak memakai kata seperti atau bagaikan. Misalnya, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya. Ya. Nah, tentu kalau kita memahami ini secara harafiah, ya, ini kira-kira bagaimana? Tapi ini kan juga menggambarkan bagaimana Tuhan menopang segala sesuatu, ya. Tuhan berkuasa, Tuhan yang menciptakan, gitu ya kira-kira. Nah, kemudian Tuhan adalah perisai dan matahari. Tidak dikatakan Tuhan seperti perisai atau Tuhan seperti matahari. Tapi tentu kita tidak harus memahami bahwa Tuhan adalah perisai dalam arti yang sesungguhnya atau Tuhan matahari dalam arti sesungguhnya. Tapi ini menjadi kiasan. Kalau Tuhan adalah perisai, bukankah ini mau menjelaskan sesungguhnya kita berada dalam satu kondisi atau dalam satu tempat yang aman, terlindung. Kemudian kalau Tuhan adalah matahari, berarti Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, itu bahasa kiasan. Kemudian selanjutnya, ini dia, hiperbola. Ya, jadi ada kalimat-kalimat atau kata-kata atau ungkapan yang dilebih-lebihkan tentu dengan tujuan untuk menekankan satu tujuan tertentu, ya. Ya, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Saudara perhatikan ini. Kalau ini kita mau artikan secara harafiah, tentu ini sesuatu hal yang tidak mungkin. Karena seberapa banyak air mata yang dimiliki oleh seseorang, ya. Dengan air mata aku membanjiri ranjang. Tapi ini mau menjelaskan betapa ada satu kondisi, satu kesedihan yang tidak terungkapkan, yang mengeluarkan air mata yang begitu banyak. Jadi sebenarnya ini satu ungkapan atau satu bentuk atau kondisi seseorang yang mengalami satu kesedihan yang luar biasa. Ya. Dan inilah yang disebut dengan hiperbol. Oke? Kemudian aku, debu dan abu. Ini mungkin rasa-rasanya terbiasa kita dengar. Ya. Karena seorang pendeta yang akan memakamkan seseorang, dia akan selalu berkata, engkau dari debu kembali kepada debu. Tapi sesungguhnya, saudara perhatikan, aku, debu dan abu. Ya. Apakah saudara dan saya debu dan abu? Tentu tidak. Ya, saudara punya daging. Saudara punya darah, saudara punya pikiran. Saudara bukan debu. Tapi apa yang dimaksudkan? Aku debu dan abu. Betapa tidak berartinya seseorang atau manusia. Itu hanya satu sisi tentu ya. Ya tentu kita tidak boleh melewati sisi yang lain. Ini kebenaran. Aku debu dan abu. Ya. Ini ingin dikatakan bahwa hidup kita ini panah. Hidup kita ini tidak berarti. Hidup kita ini ya tidak memiliki nilai. Sekali lagi, ini hanya satu sisi. Karena ada sisi lain yang tentu kita tidak jelaskan dalam konteks ini. Tapi tentu ini mau menjelaskan kondisi manusia. Oke? Ini beberapa yang kita lihat. Yang terakhir atau mungkin dua yang terakhir. Personifikasi. Benda-benda mati digambarkan seperti makhluk hidup yang dapat berbicara, mendengar, merasa, berlari dan lain-lain. Coba saudara perhatikan. Segala tulangku berkata. Ini bukan tulang tobing ya, bukan tulangnya si Anturi atau si Tompul, bukan. Ini tulang tubuh kita yang dimaksudkan. Jadi segala tulangku berkata. Jadi digambarkan ya, tulang-tulang itu dipersonkan ya.
ya, tentu memiliki tujuan. Sungai berbalik ke hulu, laut melihat, melarikan diri, gunung dan bukit melompat, bumi harus gemetar. Ya, seringkali kita mendengar seorang pemimpin pujian katakan, kalau pohon-pohon saja bertepuk tangan, ya, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, apalagi kita orang yang percaya. Kan ini kan bahasa-bahasa kiasan dipersonifikasikan, ya, supaya kita bisa lebih memahami. Nah, antropomorfisme, antropos, manusia, morfisme dari kata morfen, bentuk-bentuk, ya. Allah digambarkan seolah-olah memiliki keterbatasan manusia, atau digambarkan dalam bahasa manusia, atau dalam bentuk-bentuk manusia. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ya, jadi seringkali kita membaca Alkitab, kita diberikan satu gambaran, bayangan bagaimana Tuhan berfirman, seperti pribadi kita yang memiliki mulut, ya, napas dan seterusnya. Tapi sesungguhnya ini bahasa yang menggambarkan Tuhan seperti bentuk-bentuk manusia. Tentu tujuannya supaya saudara dan saya bisa memahami. Jadi bahasa Alkitab itu sebenarnya bahasa yang sederhana, apalagi ketika kita belajar dalam bahasa puisi, ya. Nah, yang terakhir, ini betul-betul yang terakhir, itulah pertanyaan retoris. Ya. Pertanyaan retoris sesungguhnya bukan pertanyaan, tetapi lebih kepada pernyataan. Jadi pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tapi sesungguhnya dia adalah pernyataan. Contoh praktis, ya, pertanyaan, oke, itu ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara tidak perlu menjawab, tapi kita mengganti pertanyaan ini menjadi pernyataan. Saudara, ini kira-kira yang bisa kita pelajari sebagai bagian pendahuluan dari kitab-kitab puisi Perjanjian Lama. Kita bisa melihat ciri-ciri yang terdapat di sana, perbedaan-perbedaan yang terdapat di sana, dan gaya bahasa yang dipakai oleh kitab-kitab puisi. Semoga bagian pendahuluan dari pelajaran kita, belajar dari kitab-kitab puisi ini, bisa menjadi berkat dan menolong semua saudara, khususnya teman-teman saya yang mungkin saat-saat ini sedang belajar kitab-kitab puisi Perjanjian Lama. Kiranya bagian introduksi ini bisa memberi pemahaman kita kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam.